Halo semuanya, dan semua yang mendengarkan program hari ini. Saya Dr. Samuel Hart, seorang ahli gizi dengan lebih dari 15 tahun penelitian tentang kesehatan lansia, terutama solusi alami dari makanan. Saat ini, saya bekerja di Community Healthy Living Organization, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Hanoi, Vietnam dan Jakarta, Indonesia, dengan misi menghadirkan metode perawatan kesehatan yang sederhana, efektif, dan terjangkau bagi setiap keluarga. Community Healthy Living Organization didirikan pada tahun 2017 dengan tujuan mendukung lansia dalam mengelola masalah kesehatan seperti artritis, penurunan sistem kekebalan tubuh, dan penyakit kardiovaskular melalui nutrisi dan gaya hidup sehat. Kami telah menyelenggarakan lebih dari 200 lokakarya di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Bentan HCMC, Pasar Dongsuan Hanoi, Pasar Badung Bali, dan Pasar Majestic Jakarta, yang menarik lebih dari 20.000 peserta. Program audio hari ini merupakan bagian dari kampanye hidup sehat dengan rempah dapur yang bertujuan untuk membantu Anda memahami jahe rempah yang mudah ditemukan dan murah, yang memiliki banyak manfaat kesehatan, asal-usul dan sejarah jahe. Siniber original adalah rimpan yang umum tumbuh di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Vietnam, dan India. Menurut Pusat Nasional untuk Kesehatan Komplementer dan Integratif NCCIH, jahe telah digunakan selama lebih dari 5.000 tahun di Tiongkok dan India sebagai obat untuk mengatasi sakit perut, mual, dan pilek. Dalam pengobatan tradisional Ayurveda, jahe disebut Vishwabhasad, yang berarti obat mujarab. Pada masa Romawi abad ke-1 hingga ke-2, jahe merupakan barang mewah, lebih mahal daripada lada yang diimpor dari India melalui jalur sutra. Menurut ensiklopedia rempah-rempah, di Indonesia, jahe merupakan bahan penting dalam jamu obat tradisional yang meningkatkan kekebalan tubuh dan meredakan nyeri. Di Vietnam, jahe digunakan dalam bubur, teh, dan obat tradisional seperti teh madu jahe untuk mengobati pilek. Mengapa jahe penting bagi lansia? Lansia sering menghadapi masalah seperti radang sendi, penurunan kekebalan tubuh, gangguan pencernaan, dan risiko kardiovaskular. Menurut Mayo Clinic, jahe mengandung senyawa antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri yang membantu meredakan nyeri, melancarkan pencernaan, dan mendukung kesehatan kardiovaskular. Hari ini, kita akan membahas senyawa-senyawa berharga dalam jahe dan efeknya, manfaat spesifik jahe untuk artritis, kekebalan tubuh, pencernaan, kesehatan kardiovaskular, dan pereda nyeri, cara menggunakan jahe dengan aman, dan program dukungan komunitas. Contoh nyata, Ibu Sari, 68 tahun, di Bali, sering menderita nyeri sendi dan pilek. Setelah menghadiri lokakarya kami dan minum teh jahe 200 ml hari, nyeri sendinya berkurang dan ia merasa lebih sehat. Bagian 2. Senyawa-senyawa berharga dalam jahe. Senyawa aktif dalam jahe. Menurut jurnal etnofarmakologi, jahe mengandung lebih dari 400 senyawa. Yang paling menonjol adalah gingerol, senyawa utama, memiliki sifat antiinflamasi, antioksidan, dan antibakteri. Gingerol membantu meredakan sakit kepala, mual, dan pilek. Sogaln, terbentuk saat jahe dimasak atau dikeringkan, memiliki efek antiinflamasi yang lebih kuat daripada gingerol, membantu meredakan nyeri sendi. Parador, memiliki efek antioksidan, melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Vitamin dan mineral, jahe mengandung vitamin C 5 mg 100 gram, magnesium, dan kalium yang mendukung kekebalan tubuh dan kesehatan jantung. Mekanisme kerja menurut National Institutes of Health (NIH), gingerol dan sogal menghambat sitokin inflamasi seperti TNF, sehingga mengurangi peradangan pada sendi dan jaringan. Keduanya juga merangsang aliran darah, meningkatkan sirkulasi, dan membantu pencernaan dengan meningkatkan sekresi enzim pencernaan. Contoh nyata, Bapak Budi, 70 tahun,
dari Jakarta, menggunakan jahe segar dalam bubur ayamnya. Setelah 2 bulan, sakit kepalanya berkurang dan pencernaannya membaik berkat gingerol dan sorghum. Bagian 3. Mengurangi artritis, nyeri otot, dan rangka manfaat jahe untuk artritis menurut Arthritis Foundation. Gingerol dan sorghum dalam jahe membantu mengurangi peradangan dan nyeri pada penderita artritis reumatoid atau osteoartritis, kondisi umum pada lansia. Sebuah studi dalam Journal of Medicinal Food tahun 2019 menunjukkan bahwa mengonsumsi 1 gram ekstrak jahe hari selama 12 minggu mengurangi gejala nyeri dan kekakuan di pagi hari hingga 30%. Mekanisme mengurangi peradangan. Gingerol menghambat enzim COX-2. Mirip dengan obat antiinflamasi nonsteroid NSAID seperti ibuprofen, tetapi dengan efek samping yang lebih sedikit. Melancarkan sirkulasi, jahe meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi kekakuan sendi dan nyeri otot, mendukung mobilitas, mengurangi nyeri saat bergerak, meningkatkan kualitas hidup. Petunjuk penggunaan: teh jahe, potong 5 gram jahe segar 1 iris tipis, rebus dengan 200 ml air, tambahkan 1 sendok teh madu. Minum 1-2 kali sehari. Kompres jahe, haluskan jahe segar, tempelkan pada sendi yang nyeri selama 20 menit, 2-3 kali seminggu. Catatan: hindari penggunaan terlalu banyak 4 gram jahe segar hari karena dapat menyebabkan panas dalam. Fakta di Indonesia. Vietnam, jahe populer di Indonesia, digunakan dalam wedang jahe, teh jahe, atau sup. Di Vietnam, jahe digunakan dalam bubur ikan atau teh madu jahe dengan harga 20.030 VND/kg atau 15.020 IDKG di pasar-pasar seperti Pasar Badung Bali atau Pasar Dalat. Jahe tua kaya gingerol populer. Contoh praktis: Ibu Len, 67 tahun, di Hanoi, menderita osteoartritis lutut. Setelah minum teh jahe 200 ml hari dan mengompresnya dengan jahe, rasa sakitnya berkurang dan ia bisa berjalan lebih mudah setelah 2 bulan. Bagian 4. Meningkatkan daya tahan dan mencegah pilek. Manfaat jahe untuk daya tahan tubuh. Lansia seringkali memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah, sehingga rentan terhadap pilek atau infeksi. Menurut Healthline, jahe mengandung vitamin C, 5 mg 100 gram, mendukung produksi sel kekebalan tubuh, flavonoid, antioksidan, melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Gingerol memiliki sifat antibakteri, membantu mencegah pilek dan sakit tenggorokan. Sebuah studi dalam Jurnal Mikrobiologi tahun 2020 menunjukkan bahwa ekstrak jahe menghambat bakteri Streptococcus penyebab sakit tenggorokan. Petunjuk penggunaan: teh jahe madu, rebus 5 gram jahe segar dengan 200 ml air, tambahkan 1 sendok teh madu, minum saat cuaca dingin. Bubur jahe, tambahkan 3 gram jahe segar cincang ke oatmeal atau bubur ikan. Konsumsi 2-3 kali seminggu. Catatan: hindari penggunaan jahe jika Anda demam tinggi atau alergi. Di Indonesia. Vietnam, di Indonesia, wedang jahe merupakan minuman populer selama musim hujan untuk mencegah masuk angin. Di Vietnam, teh jahe madu dijual di warung kaki lima, murah, dan mudah dibuat di rumah. Contoh nyata: Bapak Wayan, 72 tahun, di Bali, minum teh jahe madu setiap malam. Setelah 1 bulan, ia jarang masuk angin dan merasa lebih sehat. Bagian 5. Mendukung pencernaan. Manfaat jahe untuk pencernaan. Menurut WBMD, jahe merangsang sekresi enzim pencernaan amilase, protease, yang membantu mengurangi kembung dan gangguan pencernaan. Gingerol meningkatkan motilitas usus, mengurangi rasa kenyang, mendukung lambung, mengurangi gejala refluks dan mual, meningkatkan penyerapan, meningkatkan efisiensi penyerapan nutrisi, terutama pada lansia. Sebuah studi dalam World Journal of Gastroenterology tahun 2018 menemukan bahwa 1 gram jahe per hari dapat memperbaiki gejala gangguan pencernaan hingga 25%. Petunjuk penggunaan: jus jahe segar,
Potong 3 gram jahe segar, rendam dalam 200 ml air hangat. Minum sebelum makan. Jahe dalam masakan. Tambahkan 2-3 gram jahe cincang ke dalam sup, bubur, atau tumisan. Catatan, hindari penggunaan jahe saat perut kosong jika Anda memiliki perut sensitif. Praktik di Indonesia, Vietnam. Di Indonesia, jahe sering ditambahkan ke dalam soto ayam atau nasi goreng. Di Vietnam, jahe juga ditambahkan ke dalam sop ikan atau bubur kacang hijau. Contoh nyata, Ibu H, 65 tahun, di Da Nang, menambahkan jahe ke dalam bubur oatmeal. Setelah 2 bulan, perutnya berkurang dan pencernaannya membaik. Bagian 6, mengurangi risiko penyakit jantung dan stroke. Manfaat jahe bagi sistem kardiovaskular. Menurut Journal of Nutrition tahun 2020, jahe memiliki efek sebagai berikut. Pengencer darah alami. Gingerol mencegah penggumpalan trombosit, mengurangi risiko penyumbatan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan pada jantung, menurunkan kolesterol LDL jahat dan meningkatkan HDL baik. Menurut Medical News Today, sebuah studi dalam Phytotherapy Research tahun 2019 menunjukkan bahwa 2 gram jahe hari selama 8 minggu dapat menurunkan kolesterol LDL sebesar 10% pada lansia. Petunjuk penggunaan: teh jahe, rebus 5 gram jahe segar dengan 200 ml air, minum 1-2 kali hari. Smoothie jahe, campurkan 3 gram jahe segar dengan 100 gram stroberi dan 100 ml air saring, minum di pagi hari. Catatan, hindari jahe jika Anda sedang mengonsumsi antikoagulan seperti warfarin. Konsultasikan dengan dokter Anda. Di Indonesia, Vietnam. Di Indonesia, jamu jahe teh jahe dengan kunyit digunakan untuk mendukung sistem kardiovaskular. Di Vietnam, jahe sering dimasak dengan ikan atau ayam untuk mengurangi lemak darah. Contoh nyata, Bapak Tuan, 69 tahun, di kota Ho Chi Minh, minum teh jahe setiap pagi. Setelah 3 bulan, tekanan darahnya turun dari 140/90 menjadi 130/85 mm. Air raksa. Bagian 7, mengurangi sakit kepala, sakit perut, mual. Manfaat jahe untuk nyeri dan mual. Menurut Mayo Clinic, jahe merupakan obat alami yang efektif untuk mengurangi sakit kepala. Gingerol melegakan pembuluh darah yang menyempit, mengurangi sakit kepala. Tegan mual, efektif untuk mual akibat gangguan pencernaan atau mabuk perjalanan. Sakit perut, mengurangi kontraksi lambung, memperbaiki gejala gangguan pencernaan. Sebuah studi dalam Journal of Pain tahun 2017 menunjukkan bahwa 1 gram jahe hari mengurangi intensitas sakit kepala hingga 25% pada lansia. Petunjuk penggunaan: air jahe panas, rebus 5 gram jahe segar dengan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh madu, minum saat sakit kepala atau mual. Permen jahe, kunyah 1 permen jahe alami bebas gula saat mabuk perjalanan. Catatan, hindari penggunaan terlalu banyak jika Anda memiliki perut sensitif. Realita di Indonesia, Vietnam. Indonesia, permen jahe populer di pasar-pasar seperti Pasar Baru Jakarta. Di Vietnam, air jahe hangat merupakan obat tradisional yang umum. Contoh nyata, Ibu Min, 70 tahun, di Hanoi, minum air jahe hangat saat sakit perut. Setelah 1 minggu, gejalanya berkurang dan ia merasa lebih nyaman. Bagian 8, panduan penggunaan jahe dan program ELS. Panduan penggunaan jahe yang aman. Teh jahe, rebus 5-10 gram jahe segar dengan 200 ml air. Tambahkan 1 sendok teh madu atau beberapa tetes lemon. Minum 1-2 cangkir hari, paling baik di pagi atau sore hari saat dingin. Kombinasi hidangan, tambahkan 25 gram jahe segar cincang ke dalam bubur, sup, atau tumisan. Misalnya, soto ayam Indonesia atau bubur ikan Vietnam. Smoothie jahe, campurkan 3 gram jahe segar dengan 100 gram stroberi, 100 ml air saring. Minum di pagi hari. Pilih jahe, utamakan jahe tua kulit kasar
Aroma kuat karena mengandung banyak gingerol. Jahe merah di Indonesia juga merupakan pilihan yang baik. Penyimpanan: gunakan jahe segar dalam 1 minggu setelah dipotong. Simpan di lemari es untuk mempertahankan nutrisinya. Catatan: jangan mengonsumsi lebih dari 4 gram jahe segar hari setara. Dengan 1-2 sendok teh untuk menghindari panas dalam atau iritasi lambung. Orang yang mengonsumsi antikoagulan, obat tekanan darah, atau memiliki perut sensitif sebaiknya berkonsultasi dengan dokter. Cuci jahe. Rendam dalam air garam encer 1 sendok teh garam 1 liter air untuk menghilangkan residu pestisida. Contoh nyata, Bapak Ketut, 71 tahun, di Bali, menambahkan jahe ke dalam sup sayur dan minum teh jahe setiap pagi. Setelah 2 bulan, nyeri sendi beliau berkurang dan pencernaannya membaik. Contoh menu 3 hari-hari ke-1. Pagi, teh jahe madu 200 ml, oatmeal dengan 50 gram stroberi, 1 butir telur rebus. Makan siang, nasi merah, makarel kukus dengan jahe 5 gram, salad bayam, 100 ml jus apel. Sore, 1-2 apel merah, 1 cangkir yogurt tawar. Makan malam, tahu rebus jamur dan jahe 3 gram, labu kukus, 200 ml teh jahe. Hari kedua, pagi, teh jahe dan lemon 200 ml, roti gandum, 1-2 pisang. Makan siang, nasi merah, ayam tumis jahe 5 gram, salad mentimun, 100 ml jus seledri. Sore, 50 gram blueberry, 1 cangkir susu beras tanpa pemanis. Makan malam, ikan basah rebus jahe 3 gram, brokoli rebus, 200 ml teh jahe. Hari ketiga, pagi, teh jahe dan madu 200 ml, oatmeal dengan jahe cincang 3 gram, 1-3 alpukat. Makan siang, nasi merah, tahu goreng serai dan jahe 5 gram, salad wortel, 100 ml jus mentimun. Sore, 1 Februari jeruk, 1 sendok makan biji chia. Makan malam, salmon panggang dengan jahe 3 gram, bayam rebus, 200 ml teh jahe. Contoh resep, teh jahe madu bahan-bahan, 5 gram jahe segar 1 iris tipis, 200 ml air, 1 sendok makan madu. Cara membuat: rebus jahe dengan air selama 5 menit, dinginkan, tambahkan madu, minum selagi hangat. Nilai gizi 20 kal, kaya gingerol dan vitamin C, mendukung daya tahan tubuh dan pencernaan. Contoh resep: bubur ikan jahe bahan-bahan, 50 gram beras merah, 100 gram ikan gabus, 3 gram jahe segar cincang, 1 sendok makan minyak zaitun. Cara membuat: masak bubur beras merah, tambahkan ikan gabus dan jahe, didihkan selama 20 menit, tambahkan minyak zaitun. Nilai gizi 200 kal, 15 gram protein, membantu pencernaan dan mengurangi peradangan. Rencana implementasi LESM Organisasi Hidup Sehat Masyarakat akan melaksanakan kampanye jahe rempah dapur di Indonesia dan Vietnam dengan seminar nutrisi diselenggarakan di Hanoi, Kota Ho Chi Minh, Jakarta, dan Bali yang memberikan instruksi tentang cara menggunakan jahe dalam teh, hidangan, dan smoothie. Materi edukasi, pembagian gratis buku panduan 7 hari hidup sehat dengan jahe, termasuk menu dan resep, yoga dan olahraga, bekerja sama dengan pusat yoga untuk menyelenggarakan kelas gratis dengan fokus pada olahraga ringan seperti berjalan kaki dan meditasi. Aplikasi pemantauan, memantau gejala nyeri sendi, pencernaan, dan tekanan darah melalui aplikasi seluler. Target audiens, lansia 60 tahun dengan artritis, gangguan pencernaan, atau risiko kardiovaskular. Komunitas di daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia dan Vietnam. Sumber daya, kolaborasi dengan rumah sakit seperti RS Becmai Vietnam dan RSCM Jakarta Indonesia. Pendanaan dari WHO dan Organisasi Kesehatan Internasional. Indikator pemantauan: penurunan gejala nyeri sendi 20% setelah 3 bulan, pencernaan yang lebih baik mengurangi perut kembung 25%,
Tekanan darah stabil 120/130/80/85 mm. Air raksa. Peran Departemen Pemantauan Konstruksi Tinjauan isi. Pastikan materi dan lokakarya didasarkan pada bukti ilmiah dari National Institutes of Health, Mayo Clinic, dan Journal of Medicinal Food. Implementasi. Berkolaborasi dengan ahli gizi dan dokter untuk memantau efektivitas program, evaluasi hasil, ukur perbaikan gejala, dan kualitas hidup setelah 3-6 bulan. Kesimpulan dan ajakan bertindak. Pesan, jahe adalah ramuan dapur yang mudah ditemukan, murah, dan efektif. Namun untuk memaksimalkan manfaatnya, Anda perlu menggunakannya dengan benar. Mulailah hari ini, minumlah secangkir teh jahe madu setiap pagi atau malam. Tambahkan jahe ke dalam bubur, sup, atau tumisan untuk membantu pencernaan dan meredakan nyeri. Ikuti lokakarya dan kelas yoga gratis kami untuk dukungan. Hubungi kami melalui hotline atau situs web Healthy Living Community untuk mendaftar. Bersama-sama, kita membangun kehidupan yang sehat dan memuaskan di masa tua kita.